Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihata wa quwata fi kulli alil baitihi wa li sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamutu bidul khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Salawat dan salam pun selamanya tetap menjadi milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai pengajian rutinan minggu pada asar di kediaman kami, karena kebetulan ada salah satu suami dari jemaah pengajian saya, Fathul Qalbi, Bapak Koko, suaminya Bapak Koko Junaidi. Beliau adalah suaminya Mama Aliyah, Ibu Aliyah. Kita berikan hadiah dulu Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan barakah, karomah dan mu'jizatnya Al-Fatihah ini yang kita kirimkan pada beliau, Allah berkenan menerimanya, memberikan pahala bagi beliau, membebaskan, mengangkat siksa kubur, dan arwahnya Pak Koko Junaidi ini Allah tempatkan arwahnya sebagai hambanya yang berbahagia di alam barzah sana. Khususan ila hadratil Bapak Koko Junaidi min jamaatil Fathul Qalbi Kota Bandung bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini materi kita masih sama, yaitu yang pertama masih membahas tentang dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari alam kuburnya menemui sebagian para umatnya atau wali-walinya, sebagai bukti bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya tidak pernah berhenti. Nabi dan Rasul lain boleh berhenti berdakwah, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama, best of the best lah kalau kita bilang ya, paling utama dibandingkan semua orang-orang beriman, dibandingkan diri mereka sendiri. Para nabi, para rasul, orang-orang beriman, dan Nabi Muhammad jauh di atas itu. Hanya sayang banyak orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad setelah dicabut ruhnya sudah selesai. Padahal tidak seperti itu. Ini dikarenakan mereka membatasi keterangan-keterangan dari para alim ulama dengan menyatakan tidak ingin terkotori masalah tauhid mereka. Justru orang-orang yang tidak mau belajar tentang sejatinya Nabi Muhammad, pada hakikatnya mereka sudah tercemari sebetulnya tauhidnya. Cuman mengaku-ngaku, ya ngaku-ngaku ini mah. Ngaku-ngaku bagi orang yang paling bersih. Justru yang kita khawatirkan mereka itu justru ya termasuk orang-orang yang paling kotor tauhidnya, karena mereka mengingkari tentang berbagai mukjizat, keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum saya masuk materi, saya pengen cerita sedikit
Sebenarnya sudah sering lah kita singgung, mungkin juga sudah dengar dari beberapa penceramah, dari para mubalik, dari para kiai. Kita tahu bahwa dulunya yang namanya iblis laknatullah itu hamba Allah yang soleh. Beliau pernah diangkat menjadi koordinator malaikat Kurubiun. Kalau kita lihat dalam salah satu tafsirnya dalam Syarah Al-Baghawi kurang lebih 4000 tahun. Karena hebatnya ibadahnya, jadi malaikat banyak yang jealous lah kalau bahasa kita sekarangnya. Banyak yang apa itu jealous itu? Cemburu karena hebatnya ibadah iblis. Dulu. Iblis juga pernah Allah sekarang naikkan lagi derajatnya sehingga iblis pernah Allah suruh tawaf di bawah Ka'bah, di bawah Aras selama 2000 tahun. Allah perintahkan pula iblis untuk menunggui salah satu sungai di surganya antara tingkat ketiga atau tingkat keempat selama 2000 tahun. Artinya iblis itu makhluk Allah yang bertauhid. Sampai sekarang pun iblis masih bertauhid, meyakini siapa Allah. Tapi karena kesombongannya, dikarenakan merasa asal usul penciptaannya lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Dua alasannya. Satu, iblis menganggap, Adam baru anak kemarin sore, belum punya prestasi ibadah apa-apa. Aku katanya, ribuan tahun ibadah pada Allah. Jadi iblis melihat dirinya penuh dengan prestasi. Nabi Adam belum punya prestasi apa-apa. Menyatakan bahwa penciptaan dirinya dari api lebih mulia dibandingkan sekarang tanah. Padahal dalam beberapa kitab, termasuk kitab tafsir kan diterangkan, api itu sifatnya mudah membakar. Tanah itu damai, sejuk, mudah berkembang. Apapun yang disimpan di tanah, tanaman itu akan tumbuh, tapi api akan menghanguskannya. Padahal hakikatnya bahwa iblis tahu bahwa ada Nur Muhammad SAW yang berada dalam diri Adam. Iblis tahu bagaimana Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dan diumumkan di hadapan semua malaikat dari mulai langit pertama sampai langit ke-9. Malaikat turun semua dan Allah persaksikan yang namanya Nur Muhammad SAW termasuk iblis. Iblis lupa karena kesombongannya ada ciptaan Allah yang lebih sempurna. Asal usul penciptaannya, zatnya bukan api, bukan juga tanah, yaitu nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hakikatnya iblis itu tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada nurnya Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang banyak orang yang merasa bertauhid. Jadi mungkin mereka ini ingin menyaingi iblis. Iblis itu paling bertauhid dulu itu dan tetap dilaknat. Zaman sekarang banyak orang yang merasa bertauhid. Apa mungkin mereka juga sama-sama ini laknat oleh iblis? Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk sekarang, kita materi. Diriwayatkan dalam kitab Tarikh Baghdad jilid 2 halaman 404. Akhbarana Abul Abbas Al-Fadil bin Abdurrahman Al-Abhari qala sami'tu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abdul A'la Al-Andalusi bi ashabani qala sami'tu Abi Bakrin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Jarud Ar-Raqi qala sami'tu Al-Muzani. Mengabarkan pada kami dari Abu Al-Qasim Al-Fadil bin Abdurrahman Al-Abhari berkata, aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abdul A'la Al-Andalusi dari Ashabani berkata, aku mendengar Abu Bakrin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Jarud Ar-Raqi berkata, aku mendengar Al-Muzani berkata. Al-Muzani ini salah satu muridnya Imam Syafi'i. Jadi yang paling sering menuliskan perkataan Imam Syafi'i, fatwa-fatwanya itu Imam Al-Muzani. Jadi kalau bahasa kita itu didiktekan Imam Syafi'i yang membacakan, Imam Al-Muzani yang menuliskan. Nah itu namanya Imam Al-Muzani. Yaqulu, beliau berkata, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi.
fas'altuhu ani Syafi'i. Maka aku bertanya kepada beliau, yang maksudnya pada Nabi Muhammad SAW, ani Syafi'i, tentang Imam Syafi'i. Faqolali, maka bersabda Nabi SAW kepadaku, man aroda mahabbati wa sunnati fa'alaihi bi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i At-Talibi fa innahu minni wa ana minhu. Barang siapa orang yang ingin mencintaiku dan sunnahku, tetaplah kalian berada pada jalan Muhammad Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Fa innahu, karena sesungguhnya yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, minni, dia berasal dariku, wa ana minhu, dan aku pun berasal darinya. Dalam kebiasaan orang Arab, ini kalimat minni wa ana minhu itu maksudnya adalah satu nasab. Imam Syafi'i itu minni, berasal dariku. Aku pun wa ana minhu, dan aku pun berasal dari dia, maksudnya satu nasab. Gitu. Jadi boleh saja kalau saya katakan misalnya begini. Aku fa'inahu minni wa ana minhu. Aku ini minhunya dan siapa? Misalnya dihitobkan kepada Syekh Alwi Karawang. Karena batu-batu sama-sama satu nasab. Aku berasal dari dia, dan beliau pun berasal dari aku, artinya itu satu nasab. Atau dengan semua gus-gus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, artinya itu satu nasab. Itu boleh. Jadi di sini dikatakan bahwa Al-Muzani bermimpi bertemu dengan Nabi, karena hadis tentang orang yang bertemu dengan Nabi itu sangat banyak jumlahnya. Bukan hanya dalam derajat masyhur, tapi mutawatir. Misalnya dalam salah satu hadisnya mengatakan, man ra'ani fil manami faqad haqqa wa inna syaitani la tamassul bi. Sesungguhnya orang yang melihatku, kata Nabi, dalam mimpi, dia benar-benar melihatku, karena setan tidak akan mampu sekarang menyerupai diriku, salah satunya. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi pasti itu bertemu dengan Nabi. Dan tidak ada satupun kalangan sahabat, tabi'in yang mengingkari tentang keabsahan hadis orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini mengatakan bahwa yang ingin mencintaiku, sunnah-sunnahku, tetaplah kalian di jalannya Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Nabi Muhammad yang memberikan SK jadinya. SK langsung dari Nabi Muhammad, bukan dari siapa-siapa. Nah, inilah salah satu kelebihan orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu, bertatap muka, bahkan berdialog dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kemudian dalam yang keduanya, dalam kitab Jaza fi Dzikri karya Abi Al-Qasim At-Tabarani jilid 1 halaman 341. Sana Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani, sana Ali bin Abdul Aziz, sana Abu Nuaim Al-Fadil bin Dukain, an Zakaria bin Abi Zaidah, an Sa'bi, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala, meriwayatkan kepada kami dari Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani, mengabarkan kepada kami Ali bin Abdul Aziz, mengabarkan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadil bin Dukain, dari Zakaria bin Abi Zaidah, dari Sa'bi, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mislu mu'mini fi tawadduhum wa tar'ihim kama sawi jasadi ilastaka syai'in min hastaka sya'irul jasad bil hammi wasuh. Yang artinya, contoh orang-orang yang beriman itu dalam hal sekarang mencintai dan menyayangi seperti halnya badan ketika merasa sakit dalam satu bagian, maka semua bagian badan akan terasa sakit. Begitulah
kondisi badan dengan cara melindungi dan saling menjaga. Qala At-Tabarani rahimahullah, berkata At-Tabarani rahimahullah, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami baina ashabani wa madinatiha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku di antara kota Asbahan dan kotanya adalah kota Madinah. Faqalat, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, hadis Nu'man bin Bashir anka bihadal hadis. Ya Rasulullah, hadis Nu'man bin Bashar berasal darimu tentang hadis yang itu. Faqala, Rasul menjawab, huwa sahih. Rasul nggak jawab ya, sahih. Kemudian Rasul melanjutkan, dalam jalur yang lain kata Rasul, akhbarana Abu Al-Walid Al-Hasan bin Muhammad Ad-Durbandi summa Al-Baqi ijazah abna Abu Sahil Amr bin Ahmad Asy-Syafi'i sana At-Tabarani bihadal hadis. Rasul menjawab dengan jalur yang lain, telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Walid Al-Hasan bin Muhammad Ad-Darbandi, kemudian dari Al-Baqi yang mendapat ijazah kepada kami semua dari Abu Sahil, yaitu Umar bin Ahmad Asy-Syafi'i, beliau itu cucu Imam Syafi'i, dan mengabarkan beliau kepada At-Tabarani bihadal hadis. Kemudian qala At-Tabarani, berkata Imam At-Tabarani, fas'altuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami an ada hadil fa'asyarah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku tentang hadis tersebut dan beliau mengisyaratkannya. Betul maksudnya. Jadi Nabi Muhammad juga tahu jalur periwayatan hadis. Bahkan beliau membacakan jalur periwayatan yang lain yang tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ini Nabi Muhammad lebih hebat daripada para ulama hadis. Ya karena ulama hadis kan bertabaruk kepada beliau mengambil ilmunya. Masa Nabi Muhammad tidak tahu? Nabi Muhammad bisa lebih paham ilmu hadis dibandingkan imam hadis, kan begitu logikanya. Sedangkan para imam hadis mendapatkan ilmunya dengan cara bertabaruk, belajar kepada ulama-ulama yang bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak satu pun umat Nabi Muhammad yang belajar ilmu hadis dengan sanad Nabi Muhammad pasti tahu sanadnya. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau belajar ilmu sekarang mu'alaqatun ngagantung, itu nggak sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi nggak tahu ini nyampainya pada siapa. Jadi nggak bisa mengandalkan ilmu karena senang belajar ngaji. Beli wel hapalasari, beli wel ke Gramedia kemana, sudah cukup tanpa ada yang menerangkan. Nggak bisa begitu. Kalau sekarang kitab tidak bisa menerangkan, menjelaskan, terus siapa yang bisa menjelaskan? Kecuali orang-orang yang paham tentang ilmu yang kita baca. Makanya guru itu penting. Jangan sampai iblis yang jadi gurunya. Kan banyak orang sekarang begitu belajar agamanya. Di satu sisi sedang senang-senangnya belajar agama, modal buku. Satu lagi, zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, contohlah pesantren NU. Saya bukan mau memuji NU, bukan mau membesarkan NU, bukan, tapi memang NU sangat layak dipuji dan memang sangat layak dibesarkan karena sebagai ormas, bukan ormas Islam terbesar di Indonesia, terbesar di dunia dengan jumlah anggotanya 125 juta. Itu 2 tahun kemarin. Sekarang yang mungkin bertambah. Bukan itu. Para sahabat mengambil ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara sorogan, ketemu dan bertanya. Nah ini sorogan. Fakultu, aku bertanya. Nabi Muhammad menjelaskan, sahabat itu sistem sorogan. Nabi Muhammad yang mengarahkan, kalau ada yang salah, ada yang keliru, dibetulkan Nabi Muhammad. Nah ini metode pesantren NU. Sorogan. Begitulah terus. Nanti sekarang sahabat, kalau nggak tahu lagi, sorogan lagi dengan para sahabat yang lain. Turun ke muridnya tabiin. Tabiin sorogan ke sahabat. Murid tabiin sorogan ke tabiin. Terus, jadi sorogan semua.
Karena apa? Mengharapkan berkah agar tidak terputus berkah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus ngocor sampai orang yang belajar. Jadi kalau nggak pakai sorogan, itu dikhawatirkan. Berkahnya ada, cuman letik bisa. Makanya rata-rata orang yang ngajinya nggak sorogan, satu, merasa diri paling benar. Ini bukti, ini mah fakta. Dua, suka merasa lebih unggul kalau bicara. Tapi begitu duduk, orang Sunda bilang masih gak angkat tincak, jempling, jempeng, gak bisa ngomong apa-apa itu. Nah itu orang-orang yang gak belajar sorogan begitu, ketahuan. Biasa, corongnya gede. Ini bahaya. Ego yang dikedepankan, bukan tata kerama, bukan etika. Semua orang punya ilmu, iblis juga punya ilmu atuh. Katalar, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, katalar ku Injil semua. Kalau bicara ilmu, tuh hafid yang banyak tuh iblis. Tetap hafid dengan dilaknat sama Allah ya, masuk neraka. Jadi jangan bangga dengan ilmu yang kita punya. Gitu. Masih ada hal-hal yang lebih penting. Bukan sekedar esensi, makanya jangan sering mengkritik. Kalau bukan bagiannya, apalagi tidak tahu ilmunya. Terus, sambung. Sekarang dalam kitab Tabaqoh Al-Hanbali. Jadi 1 halaman 80. Tabaqoh Hanbali ini jadi kumpulan nama-nama para alim ulama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Abu Hafiz Al-Akbari, hadasana Yahya bin Sahil, As-Saqafi hadasana Abu Hafiz Al-Jauhari, hadasana Abu Ahmad, hadasana Ahmad bin Ibrahim Al-Anmati qala sami'tu Ahmad bin Nasir Al-Khuzai yaqul, berkata Abu Hafiz Al-Akbari mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id As-Saqafi mengabarkan kepada kami, Abu Hafiz Al-Johari mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim Al-Anmati. Beliau berkata, aku mendengar Ahmad bin Nasir Al-Khuzai berkata, Ru'aitun Nabi SAW, aku melihat Nabi SAW fil manami, di dalam mimpiku. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah biman taqtadi fi asrina hada. Ya Rasulullah, harus kepada siapakah aku mengikuti orang di zamanku ini? Qala, Rasul menjawab, alaika, kalau untukmu bi Ahmad bin Hanbal, ikut dengan Ahmad bin Hanbal. Rasul tadi menjawab. Ya. Sampai tahu. Di zaman apapun Rasul mah tahu. Makanya jangan pernah menganggap Rasul tidak tahu apa-apa. Paling orang yang bilang Rasul nggak tahu apa, mungkin ya mereka sebetulnya yang membatasi bacaan. Mereka yang tidak tahu Nabi itu siapa sebetulnya. Sejatinya siapa? Makanya orang yang menganggap Nabi manusia biasa, ya yang kita khawatirkan isi otaknya pun biasa-biasa. Kan aneh ada orang yang isi otaknya biasa-biasa dijadikan hujah. Orang yang otaknya luar biasa sekarang dikesampingkan, kan terbalik sebetulnya. Masyarakat sekarang ini pura-pura logis, padahal akalnya saja mereka tidak mampu memahami hal yang sederhana. Teruskan. Masih dalam kitab yang sama, Tabaqoh Hanbali, jadi 1 halaman 318. An Ba'na Abu Al-Qasim Ali bin Bashari An Abi Abdullah Al-Faqih hadasana Ibnu Makhlid hadasana Abbas Al-Quduri hadasana Muhammad bin Asris Al-Harani hadasana Muhammad bin Mansur Antusi qala, mengabarkan pada kami dari Abu Al-Qasim Ali bin Bashari dari Abi Abdullah Al-Faqih mengabarkan kepada kami, Ibnu Makhlad mengabarkan pada kami, Abbas Al-Duri mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Asris Al-Harani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mansur At-Tusi. Beliau berkata, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, Ru'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kulima ruwiya anka Abu Hurairah hakun. Ya Rasulullah, apakah setiap riwayat yang berasal darimu yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu benar? Qala na'am, betul katanya. Nabi yang jawab dah. Selesai?
Jadi nggak perlu debat. Nabi sudah jawab. Makanya kalau ada hal-hal yang tidak tahu, tanya dengan Nabi. Kan kita sedang belajar. Kan ada beberapa amalan yang sudah saya berikan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ya harus terus, gedar. Kalau ada hal yang tidak paham, silahkan tanya langsung. Untuk mendapatkan kepastian dan keimanan. Ratusan ulama dari zaman sahabat sampai sekarang banyak yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Terus apa Nabi Muhammad membatasi untuk umatnya? Tidak. Cuman orangnya nih sekarang iman tidak pada Nabi, percaya tidak, itu masalahnya sebetulnya. Bukan sahih dan tidak sahih. Kadang-kadang orang yang bicara ini sahih atau tidak sahih, itu imannya yang tidak sahih, akalnya tidak sahih. Makanya ketemu dengan Nabi nggak akan bisa, ketemu susah. Bilang rukun iman salah satunya iman pada Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu keimanan pada Nabi Muhammad adalah mengimani kepada semua mukjizat yang Allah berikan pada beliau. Dan jangan lupa Allah memberikan 1000 mukjizat pada Nabi Muhammad SAW. 1000. Kata siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Qasail Kubra. Kita tidak perlu bahas siapa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau hidup abad 9 Hijriah. Ulama besar, seorang wali, seorang faqih. Wah, komplit lah. Tidak perlu lah bahas beliau, sudahlah. Luar biasa. Saya lebih percaya pada beliau dibandingkan dengan orang-orang yang selewat-selewat inilah. Gak jelas. Kita teruskan. Ini dalam kitab Syiru As-Salaf As-Salihin karya Ismail bin Muhammad As-Sabani jilid 1 halaman 1352. Dzakara Syekh Aziz Al-Misri rahimahullah taala. Diingatkan oleh Syekh Aziz Al-Misri dari Mesir. Semoga Allah merahmati beliau. Anna Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim bin Sahin ada sahu qala sami'tu Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Musa Al-Khatib Bafajat yaqul, sesungguhnya Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim bin Syahin telah meriwayatkannya. Beliau berkata, aku mendengar Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Musa Al-Khatib Bafajat berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW fil manami. Aku melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Wa kuntu fi dahsabit min amril mudhim. Dahulu di daerah Dahsyah min amril mudhib, dalam sebuah urusan tentang madhab. Nah, itu tentang madhab ya. Faka'annahu lillahi arafa mabi. Dan sesungguhnya hal tersebut karena Allah lah yang mempertemukan atau mengenalkan aku terhadap perkara tersebut kepada Nabi Muhammad maksudnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaika bi Abdi Abdillah, apakah engkau yang bernama Abu Abdillah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, untukmu. Alaika untukmu bi Abdi Abdillah, wa Abi Abdillah, wa Abi Abdillah, wa Abi Abdillah, wa Abi Abdillah. 5 kali. Jadi maksud Nabi Muhammad, urusan mazhab ini untuk kamu, maksudnya kan begitu. Ini kepada Abu Abdillah, dan Rasul menyebutkan kata Abu Abdillah ini 5 kali. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, manil khamis? Ya Rasulullah, siapa 5 orang itu? Rasul menjawab, qala Abu Abdillah bin Mandah, yaitu Abu Abdillah bin Mandah. Beliau ini salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Amma awal fa Malik bin Anas. Kemudian yang keduanya Malik bin Anas. Yang keduanya Sufyan As-Tsauri. Wasalis Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Warabi
Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Jadi urusan madhab untuk orang yang bertanya ini yaitu Ahmad bin Musa al-Khatib, Rasul menjawab, satu Abu Abdullah bin Mandah, yang keduanya Imam Malik bin Anas, ketiganya Imam Sufyan As-Tsauri, keempatnya Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan selanjutnya adalah Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Bahasa nabinya radhiyallahu anhu, 5 untuk beliau. Ya, urusan mazhab, ya ini orang-orang yang kata Nabi. Nabi yang milih. Jadi ini semua mendapatkan SK dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi aman kalau kita ikut dengan hasil produk-produk yang diberikan oleh mereka kepada umat. Insya Allah selamat. Nah, untuk selanjutnya ya tentang dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari alam barzah yang bertemu dengan para kekasih-kekasihnya. Itu saya cukupkan sampai segini. Nanti kita sambung lagi. Masih banyak keterangannya. Masih ada lah sekitar 50 lagi mah. Ya, bukan diawet-awet, capek lila teuing mangajina. Yang dengar mah enak. Santai we gitu. Anu macan anu capek. Sekarang ingin saya terangkan ini tambahan aja. Tentang hadiah dari Nabi untuk umatnya anti siksa kubur. Semua orang pasti mati dan semua orang pasti pengen selamat dalam kubur. Nah, ini baru sebagian. Jadi ini diambil dari buku saya yang sedang dikerjakan sekarang yang judulnya Fadilatul Amal min Asrarul Mustafa. Jadi fadil amal yang sifatnya rahasia dari Al-Mustafa itu di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini kan baru 33 bab. Kemungkinan mungkin ini bisa sekitar 50 sampai 70 bahkan bisa jadi 90 bab. Jadi masih lama. Nah, ini sebagian-sebagian aja. Jadi ini kita ambil dari lemari rahasianya Kanjeng Nabi, bukan dari lemari yang biasa, bukan, lemari yang rahasia. Kan termasuk beberapa amaliyah dari Nabi kan sudah diberikan sama saya. Yang pertama, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi. Akhraja Al-Bajar wal Hakim wa sahahu. Imam Ibnu Hajar mengatakan dikeluarkan oleh Al-Hafidz Al-Bazzar dalam musnadnya atau dalam musannafnya, wal Hakim dalam mustadrak, wa sahahu dan disahihkan oleh mereka. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqul baul. Berhati-hatilah terhadap air kencing. Fa innahu awwalu ma yuhasabu bil abdu fil qabri. Fa innahu, karena sesungguhnya air kencing itu awwalu ma yuhasabu, hal yang pertama kali dihisab bihi dengannya al abdu, seorang hamba, fil qabri, di dalam kubur. Nah, mobil khusus ya ini mah buat laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki kan kalau sudah kencing itu harusnya didehem. Tapi nggak cukup gitu aja. Nah, kita sekarang praktekkan ilmu fikih. Jadi andai kata ini sekarang alat kelamin laki-laki, bukan dipegang gini, bukan. Kita diurut. Apalagi kalau di kota. Kan susah ya, kadang-kadang kalau kita mau buang air kecil kan di atas toiletnya. Jadi tangan itu harus di bawah, nutupin. Khawatir sekarang ada airnya yang percik ke celana. Jadi mending mercik ke tangan saja daripada ke celana. Itu di bawah pegangnya. Diurut. Udah gitu baru dibuka depannya, kemudian dicuci. Begitu buat perempuan sama, harus didehemkan. Kalau nggak didehemkan itu nggak akan pernah keluar semua, nggak akan pernah. Yang dikhawatirkan kalau tidak didehemkan, pakai aja celana dalam kemana, itu akan keluar lagi tanpa terasa. Nanti kita sholat lagi padahal celana dalam sudah kena najis. Kalau kita gitu aja selama 20 tahun, kalau pakai fikih yang ketat ya wayahna we 20 tahun udah sholat kodoan semua mau. Ya orang bicara khilafah, bicara negara, bab najis aja tengah arti, coba pikir serius. Ya, hayang jadi wali, dasar aneh orang sekarang ngaji luar-luar teuing. Khilafah, negara, segala bid'ah. Bab
Yang begitu aja, yang dasar aja nggak paham sampai sekarang. Salah we jeung salah. Bisanya nyalahin orang lain, ya nggak boleh begitu atuh. Dua, masih dalam kitab yang sama, Imam Ibnu Hajar meriwayatkan akhraja Al-Baihaqi. Nah, sekarang dari Imam Al-Baihaqi fi kitabi Adabil Qabri, dalam kitabnya Adab Kubur, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna adabal qabri min salasatin, sesungguhnya siksa kubur itu ada 3. Minal gibah, gibah itu fitnah, menggunjing, ngomongkeun batur wae. Wan namimah, adu domba. Wal baul, dan air kencing. Wa yakum dalik. Nah, dan sesungguhnya hal itulah yang menjadi penyebab siksa kubur. Nah, sekarang amaliyahnya. Sementara ini Nabi Muhammad kasih 3 surat. Masih banyak yang lainnya. Dicicil aja 3 sekarang. Imam Al-Hakim meriwayatkan sebagai berikut. Ini dalam kitab Al-Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim dalam kitab Hilyatu Auliya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waditu annaha fi qalbi kulli mu'min, yakni tabarakalladzi bidil mulk. Kata Rasul, dan aku ingin sekali bila surat itu berada di dalam hati setiap orang yang beriman, yaitu tabarakalladzi biyadil mulku, surat Al-Mulk. Bentuknya khobariyah, baru kabar berita. Oh, surat Al-Mulk, nggak tahu nih bacanya kapan. Ya, kita lanjut sekarang. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan dalam kitabnya Amal wa Yaum wa Lailah. Amal wa Yaum wa Lailah itu artinya amal yang dikerjakan pada siang hari, wa Lailah, dan pada malam hari. Jadi semua amal-amalan pagi sampai malam 24 jam, salah satunya ada di kitab ini. Diriwayatkan ini dari Abdullah bin Mas'ud qala man qara tabarakalladzi bil mulk kullu lailatin ma'allahu biha min adabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasmiha al-mani'ah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bacalah tabarakalladzi bidil mulku setiap malam, maka akan dijaga oleh Allah dirinya dari siksa kubur, dan telah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, dan dinamakan surat itu Al-Maniyah. Al-Maniyah itu sudah ada, jadi surat Tabarakalladzi itu ada di dalam Taurat, namanya Al-Maniyah, artinya itu pelindung. Al-Maniyah itu sudah ada dalam kitab Taurat. Nah, 2 hadis deui. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Tartibul Amali Al-Khamisiyah karya Imam Asy-Syajari. Kitab ini pun sama, berisi tentang berbagai amal-amal. Puasa sunat, puasa Syaban, Rajab, ada di sini semua. Ada. Hari pertama sampai hari terakhir. Qala Rasulullah semuanya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang bilang nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, nggak punya kitabnya gitu. Enak bilangnya, ya rada sopan seetik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man qara suratul ahzab wa allamaha ahlahu wa ma malakatu yaminuhu u'tiyal aman min adabil qabri. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ahzab dan mengamalkannya dengan keluarganya, maka malaikat akan menuntunnya dari sebelah kanan dan memberikannya keamanan dari siksa kubur. Jadi ada surat Al-Mulk, ada surat Al-Ahzab. Satu lagi, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ma'rifah Sunan wa Athar. Ini tambahan saja. Qala Asy-Syafi'i fi riwayati Abi Sa'id. Berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam riwayat Abu Sa'id, wa balagona annahu man qara suratul kahfi wuqiya fitnatad dajjal. Telah disampaikan pada kami sesungguhnya barang siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi akan dibebaskan fitnah Dajjal, kata Imam Syafi'i. Dajjal itu pun ada yang nanti, ada yang sekarang. Dan di zaman Nabi sudah ada Dajjal. Dajjal itu artinya pendusta besar, pembohong. Siapa? Manusia. Jadi orang yang baca Al-Kahfi, insya Allah dengan berkah Al-Kahfi, hakikatnya dari Allah, kita akan jauhkan dari para pendusta, pembohong-bohong, tukang bohong,
tukang dusta dalam bidang agama dan ilmu-ilmu yang lain. Ini salah satu keberkahan membaca surat Al-Kahfi. Jadi sementara ya itu saja yang bisa disampaikan. Capek. Yang garing itu corona oke. Hayang gerang ngopi. Ya, kan acaranya ngopi bareng Kiai Alawi, jadi harus siap kopi. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Insya Allah minggu depan dari 4 pengajian di rumah untuk istighosahnya kita sudah berikan tempat di Masjid Al Hasan Turangga di depan Seskoad. Ya. Jadi nanti kita istighosah di sana, tapi bisa terbatas. Jadi ini istighosahnya istighosah khususiyah. Ya, untuk kawan-kawan yang memang sedang belajar untuk menjadi para wali Allah, bolehlah kita belajarlah sama-sama ya. Gitu. Di sana aja. Kita wirid dan kita sudah susun, saya kan sudah susun ratibannya dan sudah terangkan kurang lebih 1 jam selesai. 99,9% wiridan itu semuanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu khawatir. Dan ini sifat yang sangat khusus wiridannya. Nanti kita terangkan satu-satu. Oh, kalau lafaz yang ini diriwayatkan oleh Anu, yang ini dari Anu, kita akan terangkan semuanya satu-satu dengan semua fadilah dan semua asrornya. Sekali lagi, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.